Oke, hai teman-teman semua. Eh, ini adalah pertemuan kedua setelah UTS, dan pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi dari perusahaan atau contoh kasus dagang. Nama perusahaannya PT Obat Puyeng. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana setup di perusahaan dagang. Nah, hari ini kita akan mempelajari atau latihan bagaimana cara input transaksi di perusahaan dagang, cara input transaksi di Accurate. Oke, kalian bisa buka file kalian yang minggu lalu, karena kita akan melanjutkan dari file tersebut. Nah, langsung buka aja file Accurate kalian. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian explore, itu kan ada general ledger, ada cash bank, inventory, sales, purchase, fixed asset, list, RMA, dan e-faktur. Nah, hari ini kita akan mempelajari modul sales dan purchase. Nah, sebelum kita melakukan atau latihan cara input transaksi, saya akan menjelaskan sedikit apa aja sih yang ada di modul purchase dan apa aja yang ada di modul sales. Nah, yang pertama di modul purchase, ini ada apa menu-menunya ya teman-teman, dan mungkin kalian juga udah nggak asing. Maksudnya ini ada apa aja? Ada pertama ada purchase requisition, lalu purchase order, receive item, purchase invoice, purchase payment, dan juga purchase return. Nah, saya akan jelaskan sedikit aja gambaran apa sih gunanya dari masing-masing masing-masing menu yang ada di sini. Yang pertama ini ada purchase requisition. Purchase requisition ini atau bisa dibilang dengan permintaan pembelian ya. Jadi permintaan pembelian ini misalnya kalian di dalam suatu perusahaan, misalnya ini perusahaan Obat Puyeng ya namanya. Nah, di perusahaan ini misalnya bagian inventory, warehouse, itu ngecek nih, ada ternyata beberapa produk yang kuantitinya udah mau habis atau bahkan udah habis nih kayak gitu. Maka di bagian gudang misalnya atau di bagian inventory itu membuat purchase requisition sejumlah barang yang sudah habis. Misalnya produk A butuh sekitar 100 pieces, produk B misalnya butuh 50 pieces kayak gitu. Itu dibuat catatannya atau dokumennya, ya enggak yang dokumennya sih terserah perusahaan ya, karena itu kan dokumen tersebut digunakan hanya untuk internal perusahaan. Misalnya dari perusahaan dari inventory-nya mencatat produk A dan produk B yang habis. Lalu dari pihak inventory atau pihak gudangnya menyerahkan purchase requisition tersebut ke bagian penjualan. Ke bagian uh, pembelian uh, produk lah di perusahaan kayak gitu. Nah, kasihlah ke bagian pembelian. Ini ada barang yang perlu dibeli karena udah habis nih kayak gitu. Udah dikasih, maka si bagian pembelian ini terima purchase requisition. Lalu dilihat setelah itu barulah si bagian pembelian itu yang menerima purchase requisition mengajukan membuat purchase order. Purchase order sejumlah barang yang ada di purchase requisition dibuatkan purchase ordernya. Nah, setelah bagian pembelian itu membuat purchase order, barulah purchase order ini dikirimkan kepada supplier atau kepada vendor. Jadi misalnya perusahaan mau pesan barang nih sekian gitu, maka purchase ordernya dikirimkan ke vendor. Nah, ini baru dokumen ini dikirim ke eksternal perusahaan ya, si purchase order itu. Nah, setelah dikirimkan purchase ordernya ke vendor atau ke supplier,
barulah si supplier tersebut terima kan purchase order kita dan melihat eh, barang-barang yang dipesan apakah tersedia atau enggak gitu. Kalau misalnya tersedia semua, maka barang tersebut bisa langsung dikirim oleh supplier ke perusahaan kita. Nah, barang dikirim, kemudian sampailah barang tersebut ke gudang perusahaan kita, ke warehouse. Nah, barang tersebut sampai, maka kita perlu mencatat adanya receive item. Kita mungkin terima barang, kita terima barang bersama juga dengan bukti filenya ya, bukti dokumennya. Nah, kita catatlah penerimaan barang tersebut ke receive item. Nah, setelah kita menerima barang, biasanya invoice-nya tuh juga dikirimkan. Bisa bersamaan dengan barang diterima, atau setelah barang diterima, kemudian beberapa hari invoice-nya dikirim dari supplier, kayak gitu. Lalu, biasanya kalau udah barang diterima, invoice-nya juga kalau udah ada, langsung kita catat ke bagian purchase invoice. Kayak gitu. Nah, setelah purchase invoice-nya di input ke dalam Accurate, barulah kita nanti biasanya kalau purchase invoice itu namanya faktur, ada yang bayarnya tunai, kalau tunai langsung ke bagian purchase payment-nya, ada juga yang bayarnya kredit. Kalau bayar kredit berarti hanya stop di purchase invoice. Lalu gimana kalau misalnya utangnya itu mau dibayar? Kalau utangnya mau dibayar, maka kita masuk ke bagian purchase payment. Kayak gitu. Nanti input transaksi di purchase payment, berapa nominal yang mau dibayarkan utangnya dan bayarnya ke supplier mana, lalu melalui cash on hand atau cash in bank, kayak gitu. Lalu selanjutnya misalnya kita mau ada pas dicek di gudang ternyata ada barang yang tipenya salah kirim misalnya barangnya, atau ada barangnya yang dikirim tuh cacat, nggak bagus gitu. Ternyata salah pengiriman dari pihak suppliernya, maka kita bisa mencatat barang tersebut ke bagian purchase return. Kita bisa mengembalikan lagi produk yang kita beli ke supplier. Nah, mengembalikan produk tersebut, kita juga harus mencatat produk tersebut ke bagian purchase return. Kayak gitu. Jadi kurang lebih proses-proses dalam modul purchase seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba input bagaimana cara input transaksi pembelian ke aplikasi Accurate ini. Nah, kalian bisa sambil lihat modulnya. Di sini ada yang pertama itu di halaman 53, pesanan pembelian atau purchase order. Kita mulai langsung dari pesanan pembelian ya teman-teman. Tapi mungkin aja nanti kalau misalnya di soal kuis atau UAS, mungkin kita juga nggak tahu ya soalnya seperti apa, karena belum ada. Mungkin kalau misalnya ada soal yang kalimatnya misalnya bagian gudang memberikan sejumlah permintaan pembelian ke bagian pembelian. Nah, itu kemungkinan masuknya ke purchase requisition. Pokoknya kalau masih ada transaksi yang ada di dalam perusahaan aja nggak keluar, itu purchase requisition. Tapi kalau udah kalimatnya perusahaan memesan produk A ke supplier B. Nah, berarti itu udah masuk ke bagian purchase order. Kayak gitu. Jadi, jangan salah input transaksi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ada di modul. Kita ikuti ya yang ada di modul. Yang pertama itu ada pesanan pembelian atau purchase order. Nah, untuk menampilkan modul purchase itu ada dua menu. Yang pertama itu kalian bisa klik menu explore, lalu purchase, lalu klik purchase order. Atau yang kedua, klik activities, purchase, lalu ke purchase, dan pilih yang purchase order.
Nih, explore tuh yang ini nih, yang tampilan depan, pilih ini, lalu langsung ke sini. Atau kalian juga bisa melalui activities, lalu ke bagian purchase, lalu pilih purchase order. Terserah kalian, kalian lebih nyamannya yang mana pakainya. Sekarang kita langsung ikuti aja soal yang ada di modul. Oke, yang pertama itu kita akan mencatat pesanan pembelian tanpa uang muka. Nah, gimana caranya? Pertama kita klik yang purchase order. Nah, kalian bisa lihat di modulnya ya. Di sini kita mau melakukan purchase order ke PT Pemasok 3. Nah, tampilan purchase order itu seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kalian harus pilih adalah vendornya. PT Pemasok 3. Karena nggak ada, maka kalian tinggal klik new vendor aja. Lalu vendor numbernya V003. Kalian isi name-nya beserta alamatnya. Oke, kalau udah seperti ini, jangan langsung klik OK, karena kita perlu mengatur terms-nya, yaitu pajaknya. Ingat ya, kalau perusahaan dagang, kita selalu maupun penjualan atau pembelian dikenakan PPN. Maka, biar nanti PPN-nya otomatis muncul, di bagian vendor, kita harus atur dulu teksnya, yaitu di sini, di bagian teks 1, kita pilih PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, setelah itu kita langsung klik OK. Nah, udah membuat vendornya, sekarang kita isi ke bagian box yang ada di kanan atas. Nah, dari sini ada kotak PO number, PO date, expected date, FOB, terms, dan SIP via. Kita atur dulu, PO number-nya itu 1000, PO date-nya itu tanggal 2 Oktober 2010. Nah, expected date-nya itu 6 Oktober 2010. Ini biasanya PO date dan expected date itu akan dikasih di ketentuan soalnya. Jadi kalian tinggal isi-isi aja mana yang harus masukin ke PO date, mana yang ke expected date. Begitu juga dengan informasi yang lain. Lalu ya selanjutnya itu FOB shipping point. Terms-nya 2/10 N/30. Lalu CVA-nya itu pick up. Pick up atau pick up 231 sama aja teman-teman, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan lagi di sini dari 6 box merah ini yang wajib banget kalian isi itu adalah PO number dan PO date yang ada kotaknya itu berwarna agak kuning ya atau berwarna krem. Nah, itulah yang wajib banget kalian isi. Kalau nggak kalian isi dua box tersebut, PO number dan PO date, maka transaksi purchase order-nya nggak bisa di-save. Kayak gitu. Nah, ini juga nggak boleh salah ya. PO date juga sangat penting. Jadi jangan sampai kalian salah input. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian itemnya yang mau di order. Di bagian item kalian klik aja. Di sini ada logo kaca pembesar. Kalian klik. Nah,
kalian pilih itemnya yang mau di order, yaitu tas punggung. Kuantitinya diubah senilai 100. Lalu harganya, unit price-nya 520.000. Lalu kalian enter aja sampai subtotalnya itu muncul otomatis. Nah, kalau sudah total ordernya adalah 57.200.000. Oke, sama ya teman-teman. Kalau udah, kita langsung klik save and new. Nah, selanjutnya contoh kedua adalah pemesanan tas pinggang sebanyak 50 unit kepada PT Pemasok 1 dengan keterangan sebagai berikut. Kita masih di purchase order. Langsung pilih aja PT Pemasok 1. Langsung atur di bagian sininya. Kanan atasnya. PO number-nya seharusnya 1001 ya teman-teman. Cuma di modul dia pakai 1002. Ya udah, kita ikutin aja yang ada di modul. Kita ganti dengan 1002. Lalu yang lainnya juga diisi sesuai dengan yang ada di modul. Nah, selanjutnya masukin itemnya. Di sini itemnya itu tas pinggang senilai 50 buah. Price-nya itu 980.000. Kelebihan. Oke, tinggal enter aja ke bawah sampai subtotalnya dan total ordernya itu muncul otomatis. Dan total ordernya itu senilai 53.900.000. Oke, kalau udah seperti ini, kita langsung klik save and new. Nah, selanjutnya, contoh berikutnya di modul itu ada pesanan pembelian dengan uang muka. Oke, pesanan pembelian dengan uang muka kepada vendor PT Pemasok 3. Atur dulu PO number-nya. PO number-nya ini kebalik ya teman-teman. Jadi yang tadi itu harusnya 1001 jadi 1002. Nah, sekarang yang harusnya 1002 jadi 1001. Oke, seperti ini. Lalu PO date-nya jangan lupa. Nah, kalau udah input informasi ini, tanggal dan PO number-nya, kita lanjut ke itemnya. Itemnya di sini perusahaan memesan sejumlah tas pinggang 200 buah. Harganya 980.000. Di enter aja sampai total ordernya muncul, yaitu senilai 215.600.000. Nah, karena kita mau ada uang muka atau down payment, maka jangan langsung save and new, tetapi kita perlu klik di bagian atas ini, ada menu down payment. Kalian klik. Nah, seperti ini tampilannya. Langsung otomatis masuk ke bagian purchase invoice ya. Karena kita mau bayar down payment. Nah, kita sebelum ini input yang tabel di bawah ini, kita input dulu keterangan informasi number dan tanggalnya. Form numbernya di sini 1002, invoice numbernya 1001, date-nya diatur dulu, diatur lagi sesuai yang di soal. Shipment date-nya juga.
Nah, sisanya ini udah terisi sesuai dengan yang ada di purchase order. Nah, sekarang down payment-nya di bagian unit price kita ganti. Kenapa? Karena down payment-nya itu bukan 215 juta, tapi 40 juta. Oke, di enter aja, tetap. Nah, totalnya udah muncul 40 juta, tapi yang terakhir kita harus klik yang simbol kalkulator. Diklik, nah seperti ini. Kalau udah, lanjut, belum selesai, jangan langsung save. Lanjut ke bagian purchase payment. Nih, menu yang ada di atas, ada purchase payment, diklik. Nah, lalu masuk ke bagian otomatis ke purchase payment ya. Lalu selanjutnya kita atur dulu form number-nya itu 1000, payment date-nya kita ganti 11 Oktober 2010. Check date-nya juga ganti. Nah, selanjutnya kita lihat ke bagian bank-nya. Kita bayar DP itu menggunakan apa? Itu menggunakan kas. Kalau pakai bank berarti kalian ganti jadi bank BCA. Kayak gitu. Oke, selanjutnya informasi yang di atas sudah selesai. Sekarang ke bawahnya kita hanya perlu centang aja, make sure udah kecentang atau udah kebayar. Kalau udah seperti ini, berarti udah komplit cara inputnya. Kita langsung klik save and close aja. Di bagian purchase payment ini kita save and close. Save and close-nya ada 3 kali ya, karena pertama tadi kita kan input di purchase order, lalu kita klik down payment, muncul purchase invoice, nah itu perlu di save and close. Abis down payment, kita tadi klik purchase payment-nya, maka kita perlu klik save and close-nya 3 kali. Pertama, save and close yang purchase payment dulu. Nah, lanjut ke bagian purchase invoice nih. Nah, yang terakhir, save and close purchase order. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara input purchase order. Jadi jangan salah input. Kalau bagian purchase order seperti itu caranya. Kalau mau pakai down payment, tadi ada 3 langkah. Yang pertama, kalian input dulu purchase ordernya. Kalian input semua informasinya sampai ke itemnya. Lalu kalian klik down payment. Kalian isi informasinya di situ, kalian ketik angka down payment-nya berapa, lalu yang langkah ketiga, kalian klik purchase payment. Setelah itu, setelah semua informasinya lengkap di input, baru kalian save and close 3 kali. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ke materi berikutnya adalah kita scroll, yaitu pembatalan pesanan pembelian. Jadi kalau misalnya kita udah purchase order, terus ternyata nggak jadi orderan kita, gimana cara batalinnya? Itu pertama, kalian klik list di bagian menu atas. Ini klik list, lalu pilih purchase, lalu klik yang purchase order. Nah, di sini masih kosong ya tabelnya. Kan tadi kita sebenarnya udah isi. Nah, cara biar menampilkan purchase ordernya, di sini filter by date-nya kalian unchecklist. Unchecklist aja. Nah, maka muncullah semua purchase ordernya. Nah, yang mana sih yang mau kita batalin? Kita lihat aja di modulnya, yaitu yang PO number-nya itu 1002, teman-teman. Jadi, PO number yang 1002 kita klik. Nah, bener nggak? Sesuai nggak? Sesuai ya. Dari PT pemasok 1, yaitu itemnya tas pinggang 50 buah, kita mau batalin.
Udah ditampilin kayak gini, kita tinggal klik close yang ada di sini. Centang aja. Nah, udah kayak gini, udah ada tanda closed, maka sekarang kita tinggal save and close aja. Buat make sure data yang kalian input tuh udah ke save. Pokoknya patokannya kalau kalian bingung ini datanya udah ke save atau belum, patokannya kalian udah klik save and close atau save and new apa belum. Kalau belum klik save, berarti datanya nggak kesimpan, atau transaksinya nggak ke input, kayak gitu. Nah, sekarang kita klik save and close. Nah, udah ketutup teman-teman, tapi di sini masih ada nih, PO number 1002. Kita refresh dulu aja. Kita refresh, nah udah hilang kan ya PO number yang 1002 ini. Nah, selanjutnya kita ke materi berikutnya adalah penerimaan persediaan atau receive item. Oke, gimana cara input receive item? Berarti kita balik ke accurate-nya. Ini kita silang aja. Nah, kita langsung karena menerima produk atau menerima barang, kita langsung klik bagian receive item-nya aja. Nah, begini tampilan receive item. Lalu, yang pertama itu kita pilih vendornya. Selalu pilih vendor dulu ya teman-teman ya. Pilih vendor, yaitu PT Pemasok 3. Nah, selanjutnya kita beralih ke kanan atas. Isi dulu informasi yang diminta di kotak-kotak ini. Pertama itu PO number-nya, form number-nya itu 1000, receipt number-nya itu 1, receive date-nya 18 Oktober 2010, ship date-nya itu 16 Oktober. Lalu FOB-nya, sebenarnya kalau yang FOB, ship via warehouse-nya ini nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Yang perlu diisi utama banget itu yang receive number dan receive date-nya. Nah, karena di sini kita receive item dari PO yang kita buat sebelumnya, maka kita pilih select PO di sini. Diklik aja. Nah, kita mau receive item dari yang invoice number-nya itu 1001 ya teman-teman. Yang benar tuh yang 1001. Di modul ini salah. Kalau kalian lihat ini bukan 1000 tapi 1001. Yang 1000 itu nanti yang kedua. Jadi yang pertama itu 1001, kita centang, lalu klik OK. Nah, maka muncul kan FOB dan CVA-nya itu otomatis sesuai sama yang ada di purchase order-nya. Nah, sekarang udah tampil, muncul itemnya yang kita terima, yaitu berupa tas pinggang sebanyak 200 buah. Nah, di sini simple sih, udah kayak gini, kita langsung klik save and new aja. Nah, selanjutnya kita mau input transaksi contoh lain, yaitu transaksi penerimaan barang yang berasal dari PO. Sama kayak yang tadi, pertama kita pilih dulu vendornya, yaitu PT Pemasok 3. Nah, atur dulu receipt number-nya. Receipt number-nya 2. Lalu receive date-nya itu 18 Oktober 2010. Nah, sisanya ini nanti kita nggak perlu input, otomatis keisi karena kita udah input data ini di purchase order. Jadi kayak otomatis disamain lah gitu antara data yang di purchase order dan receive item. Kita langsung klik select PO. Nah, kita pilih yang 1000. Klik OK. Nah, udah muncul produknya dan yang keterima sesuai 100 buah atau 100 pieces. Kita langsung klik save and close aja. Kalau misalnya nanti di soal
berbeda antara yang purchase order dengan yang receive item, kuantitinya misalnya purchase order 100. Ternyata barang yang diterima itu cuma 80 karena mungkin suppliernya bisa kirimnya hanya 80 misalnya. Berarti kita ganti kuantitinya jadi 80 kayak gitu ya teman-teman. Kalau sesuai ya berarti nggak perlu diganti, kita langsung klik save and close. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Penerimaan barang yang tidak berasal dari PO. Nah, gimana nih? Kadang juga ada transaksi yang kita langsung terima barang tanpa adanya PO, kayak gitu. Kita tetap bisa catatnya. Catatnya kita langsung ke bagian receive item aja. Kita klik lagi receive item. Nah, kita pilih di sini kita terima barang dari vendor PT Pemasok 2. Klik dulu, lalu kita isi informasi yang diminta di sini. Receipt number-nya 3. Receive date-nya 21 Oktober. Ship date-nya itu sama, 21 Oktober 2010. FOB-nya itu destination. Karena kita nggak terima barang dari purchase order, maka semua informasi yang di sini kita harus input manual lagi. Karena nggak ada purchase order kan kita sebelumnya, jadi informasi ini belum diisi teman-teman kayak gitu. Nah, shipment-nya ini truk pemasok nggak ada, jadi kita klik new shipment aja. Langsung ketik truk pemasok, lalu klik OK. Nah, kalau udah, kita nggak perlu select PO. Kenapa? Karena nggak ada. Kalau kalian klik juga nggak muncul kan, tuh kosong. Maka untuk itemnya kita input manual. Nah, itemnya apa yang diterima? Yaitu tas punggung. Kalian langsung klik yang bagian item, nanti muncul simbol ini, lalu klik aja. Dia pesan terima barang tas punggung sejumlah 20. Udah seperti ini. Kalau udah, di sini ada description. Ini opsional, kalau kalian mau ketik silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini saya ketik aja, ikutin yang ada di modul. Tapi kalau nanti kalian pada saat ini transaksi ini nggak deskripsinya nggak ditulis, nggak masalah teman-teman. Mungkin juga ini bisa makan waktu juga kan buat nulis description. Yang penting adalah vendornya nggak salah, tanggal dan receipt number-nya nggak salah, lalu item dan kuantitinya nggak salah, kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan. Oke, kalau udah kayak gini, kita langsung klik save and close. Oke, teman-teman, lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktur pembelian. Nah, di faktur pembelian, kita mau input faktur dengan RI, atau receive item. Caranya yaitu, di bagian model purchase, kita klik purchase invoice. Lalu, di modul, pertama kita buat dari vendor PT Pemasok 3. Dipilih. Nah, selanjutnya sebelum itu kita isi dulu form number-nya. Form number-nya di soal 105. Yaudah kita ganti aja jadi 105 ya teman-teman ya. Lalu invoice number-nya itu 1. Invoice date-nya diatur juga. Kalian input aja berdasarkan yang ada di modul. Nah, setelah ini isi, kita ke bagian sini. Kita mau select RI. Cuma di sini kan adanya select PO. Maka kita klik yang tanda panah ke bawah ini, pilih yang select RI. Nah, kita mau bikin faktur dari form number yang 1000. Maka kita
centang yang 1000, lalu klik OK. Nah, muncul transaksinya seperti ini. Kita make sure aja. Yang pertama itu, itemnya itu adalah tas pinggang sejumlah 200 pieces atau buah. Dan amount-nya itu subtotalnya 215.600.000. Nah, seperti itu. Lalu kita scroll ke bawah. Sebelum kita klik save and close, itu ada, kita harus isi ongkos angkutnya, teman-teman. Yaitu sebesar 500.000. Cara inputnya yaitu di bagian expense, diklik, kalian pilih account number, beban, kirim, atau transportasi. Cuma sepertinya belum ada ya, teman-teman. Ada di sini beban kirim dan transportasi, cuma itu kan nomor akunnya itu 6 atau tipenya expense. Kalau kalian ingat, beban angkut pembelian itu sebenarnya masuk ke bagian COGS ya, teman-teman. Jadi di sini untuk yang tipe akun beban kirim dan transport, yang tipe akunnya beban, ini untuk beban kirim atau transport penjualan. Sedangkan kalau kita buat pembelian itu masuknya ke tipe akun COGS atau nomornya itu 5 kepalanya. Maka kita buat baru aja. Tipe akunnya pilih COGS. Akun nomornya ikutin aja 517510701, namanya beban kirim. Nah, jadi kalian jangan sampai salah pilih akun. Kalau untuk pembelian, kalian pakainya beban kirim atau transportasi yang akun nomornya 5. Sedangkan kalau penjualan nanti kalian pakai beban kirimnya itu yang tipe akunnya, nomor akunnya kepala 6. Karena tipe akunnya berbeda ya, teman-teman ya. Kalau kalian masih ingat di pelajaran perusahaan dagang, akuntansi itu break in itu masuk ke perhitungan COGS. Kayak gitu. Nah, kalau udah langsung klik OK. Nah, kita langsung klik amount, ketik amount-nya, yaitu 500.000. Notes-nya boleh kalian ketik, boleh kalian kosongin, juga nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya kalau yang notes, description itu optional aja. Nah, selanjutnya terakhir ini sebelum klik save, itu kita harus recalculate. Karena ada beban, jadi amount itu bertambah. Nah, seperti ini. Jadi 216.100.000. Kalau udah, baru kita klik save and new. Oke, saya mau menjelaskan sedikit mengenai tampilan yang ada di modul accurate-nya ya, di modul SIA ini. Yang di modul layout-nya kan agak sedikit berbeda ya dengan yang accurate versi yang kita gunakan. Perbedaannya dari perbedaan warna dan juga ada sedikit, yaitu di sini ada kolom departemen. Nah, di accurate versi kita yang kita pakai itu nggak ada kolom departemen, jadi sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman, nggak masalah. Kita abaikan aja tampilan kolom departemen yang ada di modul SIA ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke faktur pembelian dengan RI tanpa PO.
Nah, kita masuk ke purchase invoice lagi. Kita pilih vendornya, yaitu PT Pemasok 2. Kita isi dulu informasi yang diminta di sini. Sesuaikan dengan yang ada di modul. Udah, kalau udah, kita langsung select RI. Receive itemnya cuma ada satu ya, jadi kita centang aja langsung, klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini itemnya adalah tas punggung sejumlah 20, amount-nya itu belum ada, atau unit price-nya itu belum ada. Kenapa? Karena kalau kalian masih ingat, tadi kita tuh input transaksi, receive item, menerima barang, tanpa adanya PO. Jadi kan tadi kan di receive item, itu nggak ada harga, nggak ada unit price-nya. Maka kita belum input nih unit price-nya. Jadi kita perlu input unit price-nya di sini. Yaitu 500.000. Lalu di enter aja biar amount-nya muncul. Nah, totalnya itu adalah 11 juta sama PPN. Cuma kita juga di sini ada beban angkut atau beban kirim, teman-teman. Jadi kita klik bagian expense. Lalu pilih yang ini. Di sini dia salah sih pilihnya. Seharusnya itu beban kirim yang nomor akunnya itu 5. Oke, kita pilih beban angkutnya itu yang kepala akunnya 5. Nah, kita masukin amount itu 500.000. Kalau udah, kita klik recalculate atau simbol kalkulator. Jadi 11.500.000. Jadi saya ingatkan aja teman-teman, di sini ini untuk yang bikin invoice dari PT Pemasok 2, input beban kirim atau transportasinya itu seharusnya yang kepala akun 5 ya. Karena yang tadi saya bilang kalau purchase itu beban angkut itu dimasukkan ke dalam perhitungan COGS, kayak gitu. Nah, sekarang kalau udah input semuanya, kita langsung klik save and new aja. Oke. Sekarang kita buat faktur pembelian tanpa PO dan RI. Caranya pertama, kita pilih vendornya, yaitu kalau di modul PT Pemasok 4. Nah, belum ada kan teman-teman, maka kita buat vendor baru. Jangan lupa di bagian terms diisi, yaitu teks satunya adalah PPN. Oke, seperti ini. Kalau udah langsung klik OK aja. Nah, kita atur dulu informasi yang ada di kanan atas ini, invoice-nya.
form numbernya 1007, invoice numbernya 4, dan tanggal juga harus diisi. Nah, selanjutnya, karena kita nggak ada input invoice bukan dari PO dan RI, maka kita input itemnya manual atau sendiri. Nah, input di sini itemnya adalah tas pinggang. Ke bagian items ya, pilih tas pinggang. Kuantitinya 20. Unit price-nya itu 1 juta. Di-enter aja sampai totalnya muncul. Oke. Kalau udah seperti ini, terakhir yang simbol kalkulator ini atau calculate, diklik. Nah, udah seperti ini. Seharusnya itu 20 juta ya, teman-teman. Kenapa? Pertama itu inclusive text-nya harus dicentang. Bedanya apa sih inclusive text-nya itu dicentang sama yang enggak? Bedanya itu, pertama, kalau inclusive text-nya itu nggak dicentang, berarti unit price-nya ini belum termasuk PPN, teman-teman. Atau harganya itu belum termasuk PPN. Jadi, amount-nya 20 juta, totalnya nanti akan ditambah PPN sebesar 22 juta. Itu kalau inclusive text-nya nggak dicentang. Jadi harganya itu belum termasuk PPN. Kalau inclusive text-nya itu dicentang, berarti unit price-nya ini sudah termasuk PPN, teman-teman. Jadi beli kuantitinya 20, harganya 1 juta, berarti total yang harus kita bayar itu 20 juta. 20 juta itu sudah termasuk PPN. Kayak gitu. Nah, kapan sih kita harus centang inclusive text-nya? Kapan harus kita abaikan inclusive text-nya ini? Contohnya kalau di soal kalimatnya itu kayak misalnya PT Obat Puyeng membeli barang tas pinggang 20 buah sudah dengan harga 1 juta sudah termasuk pajak. Nah, ada kalimat sudah termasuk pajak, maka inclusive text-nya harus dicentang. Tapi kalau nggak ada kalimat itu, maka inclusive text-nya kita abaikan. Berarti itu unit price-nya belum termasuk pajak. Seperti itu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ulang lagi recalculate-nya. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita langsung klik Save and New. Nah, selanjutnya kita mau buat lagi contoh faktur lagi, satu lagi, yaitu dari vendor 5. Nggak ada, kita buat baru. Jangan lupa terms-nya yang perlu kalian isi, teksnya. Di sini di modul terms pembayarannya langsung diisi 2/10/30, maka kita ikutin aja. Pokoknya yang paling penting itu teksnya sih teman-teman. Ini penting, kalau enggak nanti kalian pasti totalnya bisa salah atau nominal atau akun PPN-nya nanti juga angkanya salah, nggak sesuai, kayak gitu. Oke, kalau udah langsung klik OK. Nah, kalau udah seperti biasa, kita input dulu informasi yang di sini, yang di kanan atas. Lalu selanjutnya di sini inclusive text-nya juga dicentang, berarti unit price-nya sudah termasuk pajak ya teman-teman.
Nah, selanjutnya kita langsung input itemnya manual, karena kita bikin fakturnya tanpa RI dan tanpa PO. Yaitu pertama tas punggung, kuantitinya 10, harganya 510.000. 510.000 dikali 10 langsung 5.100.000. Karena inklusif teksnya kita centang, berarti totalnya tetap 5.100.000. Sudah termasuk pajak. Oke. Nah, sebelum kita klik save, klik simbol kalkulator dulu, karena kalau nggak bisa di save. Nah, udah seperti ini. Kalau udah, kita langsung klik save and close. Nah, seperti itu teman-teman cara input purchase invoice. Selanjutnya, materi berikutnya adalah retur ya. Retur pembelian. Nah, gimana sih ternyata di transaksi itu kita ada retur ke vendor. Caranya yaitu langsung dari bagian modul purchase-nya kita klik purchase return. Seperti biasa yang kalian harus pilih adalah vendornya, yaitu di sini PT Pemasok 3. Lalu kalian atur dulu di sini return number-nya 1000, date-nya 28. Atau aturnya nanti aja juga nggak apa-apa sih. Kita langsung pilih receipt atau invoice number-nya. Receipt-nya itu ini, kita pilih yang 1. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini tampilannya agak berbeda ya. Kalau di modul tuh cuma ada 3 kotak, tidak ada fiscal number, tapi di sini kita ada. Nah, kalau ada, ini sebenarnya nggak diisi juga nggak masalah sih teman-teman. Yang perlu kalian isi wajib adalah yang return number dan date-nya. Nah, fiscal date-nya kan menyesuaikan sama tanggal date-nya yang di atas. Jadi langsung kita ke bagian bawahnya aja, tabel itemnya. Kita mau produk apa aja sih yang mau diretur oleh perusahaan. Caranya itu ke bagian description. Ini untuk purchase return tuh bukan di bagian item ya, untuk pilih menunya, untuk pilih item-itemnya itu di bagian description di sini. Nah, ada tanda panah ke bawah, klik, pilih tas pinggang. Nah, di sini ditanya apakah mau ngeretur semuanya, jawabannya no, karena yang diretur itu di soal atau di modul tuh hanya 20. Berarti ketik 20, nah langsung di enter aja. Sampai total returnnya muncul yaitu 1.960.000. 21.560.000. Oke, seperti ini. Kalau udah, langsung klik Save and New. Nah, di sini muncul informasi seperti ini ya. Ini maksudnya adalah menjelaskan bahwa harga beli sekarang itu akan digunakan sebagai dasar menghitung nilai barang yang diretur. Kalau ada perbedaan tersebut nilainya akan dialokasikan kepada akun HPP. Oke, kita langsung klik OK aja. Nah, seperti itu purchase return-nya. Nah, sekarang contoh lain, transaksi lain, atau purchase return yang kedua, yaitu dari PT Pemasok 4. Date-nya diatur, return number-nya 1001, date-nya tanggal 29. Oke, selanjutnya kita pilih
receipt-nya, receipt atau invoice number-nya, karena cuma ada satu, kita langsung klik aja. Nah, selanjutnya itu ke bagian sini, itemnya. Nah, di bagian description ini, kalian optional ya, yang tadi saya bilang mau isi silahkan, gak juga nggak apa-apa. Langsung ke description, kita pilih itemnya yaitu tas pinggang. Ditanya lagi, apakah mau meretur semuanya? Jawabannya tidak, karena quantity yang mau kita retur itu hanya 5. Jadi di sini kita ketik 5, lalu enter. Nah, totalnya itu 5 juta ya teman-teman. Kalau udah langsung kita klik save and close. Ini oke aja. Nah, selanjutnya materi berikutnya adalah purchase payment, dimana kita mau membayar hutang. Kita langsung klik purchase payment-nya. Nah, di sini kita pertama di modul mau membayar utang kepada vendor PT Pemasok 1. Form number-nya itu 1001 ya teman-teman. Soalnya 1000 itu tadi kalau kalian masih ingat purchase payment udah dipakai pada saat bayar DP di transaksi yang sebelum-sebelumnya, kalau kalian masih ingat. Jadi form number-nya berbeda dari modul nggak masalah. Penting date, vendor, sama itemnya dan jumlahnya itu benar. Oke, payment date-nya kita ganti dulu, 30 Oktober 2010. Lalu cek number-nya juga diisi sesuai informasi di soal. Nah, kita langsung di bawahnya itu invoice number 1000. Amount-nya itu 75 juta. Nah, owing-nya itu 75 juta. Kita mau bayar seluruhnya, maka kita langsung di sini ketik 75 juta. Kalau kalian nggak bayar semuanya, misalnya bayar 20 juta aja, berarti kalian tinggal ketik aja 20 juta di sini. Oke, kalau udah, berarti langsung otomatis kecentang paid di sini. Nah, di sini kan ada tanggal date dan tanggal due-nya. Agak berbeda sama yang di modul itu date dan due-nya itu 1 Oktober sampai 31 Oktober. Tapi nggak masalah teman-teman, mungkin ini contoh yang ada di modul tuh agak berbeda inputnya. Makanya tadi first form number-nya juga berbeda. Jadi kalian ikutin sama yang saya kerjakan aja di video ini ya. Kalian ikutin yang ada di video ini aja. Oke, kalau udah kita langsung di sini. Oh, dia bayarnya itu pakai apa? Dilihatnya di sini. Yaitu dia bayar pakai bank BCA, bukan pakai kas. Maka kita ganti. Nah, seperti ini. Kalau udah semuanya udah sama, kita tinggal klik save and new. Nah, contoh lain, bayar utang, kita mau bayar utang ke PT Pemasok 2. Lihat sesuai yang di modul ya teman-teman ya. Lalu atur dulu form number-nya 1002, payment date-nya 30, cek number-nya 003, cek date-nya samain sama payment date. Lalu kita beralih ke sini. Nah, dia bayarnya itu pakai kas, berarti nggak perlu diganti ini. Kita lanjut ke bawah. Nah, karena kita klik vendor PT Pemasok 2, maka muncullah faktur-faktur yang dari PT Pemasok 2. Tinggal pilih mana aja yang mau kita bayar. Oke, berdasarkan modul kita mau bayar yang invoice number 1001. Tapi nggak kita bayar seluruhnya, hanya 25 juta. Berarti kita ketik aja 25 juta. Udah seperti ini.
kalau udah, kita langsung klik save and close. Nah, seperti itu teman-teman untuk transaksi yang ada di modul purchase, dari purchase order, receive item, purchase invoice, payment, dan return sudah kita lakukan, sudah kita pelajari. Kalau kalian masih ada bingung, silahkan bertanya aja. Nah, sekarang kita lanjut ke modul sales. Nah, di modul sales, kurang lebih ada seperti ini. Ini sebenarnya alur-alur atau siklus transaksi sales ya di akuntansi, sesuai mungkin udah nggak asing lagi. Pertama itu ada sales quotation, sales order, delivery order, sales invoice, sales receipt, dan sales return. Nah, saya jelaskan sedikit dari masing-masing tahap ini. Yang pertama itu ada sales quotation. Sales quotation itu biasanya penawaran penjualan ya teman-teman. Jadi misalnya kita kan perusahaan mau menjual barang. Nah, kita kirim dulu sales quotation kepada calon customer. Kita kirim sales quotation mungkin seperti katalog, seperti ya produk-produk yang kita jual, kita tampilin dengan harga-harganya, kita tawarin kepada calon customer kita. Nah, itu namanya sales quotation. Nah, setelah kita kirimkan sales quotation itu kepada calon customer, mungkin bisa aja customer ada yang tertarik, ada yang enggak. Nah, kalau yang tertarik, barulah customer tersebut buat sales order. Sales order yang isinya produk-produk yang ingin mereka beli, kayak gitu. Nah, itu sales order customer kirim ke perusahaan kita. Nah, barulah kita catat itu sebagai sales order. Lalu setelah kita terima sales order dari customer, kita catat, nah kita langsung kirimlah barangnya kepada customer tersebut. Nah, selanjutnya kalau kita udah kirim barang, kita catatkan ke bagian akhir ini ke delivery order. Nah, setelah barang itu dikirim, biasanya kita buat sales invoice. Biasanya barang dikirim bersama dengan faktur sih. Ada juga yang kayak gitu. Atau ada juga barang dikirim udah sampai kepada customer baru kita kirim fakturnya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kita tergantung dari soalnya aja. Nah, setelah barang dikirim, biasanya kita buat sales invoice. Kita kasih sales invoice ke customer. Kita buat sales invoice-nya, kita catat di card ini, lalu kita kirim ke customer. Nah, selanjutnya ada kalau barangnya itu dijual secara tunai, maka setelah kita buat sales invoice langsung masuk ke bagian sales receipt. Tapi kalau enggak, ya berarti sales receipt-nya tergantung dari kapan si customer itu membayar piutangnya, membayar piutang usaha. Oke, kalau misalnya ada transaksi customer membayar piutang sejumlah sekian, berarti itu kita catat ke sales receipt. Kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah sales return. Sales return itu yang kalian tahu kalau misalnya barang yang diterima customer itu mungkin salah tipe atau rusak, cacat, nggak sesuai sama permintaan customer dan bisa mengajukan klaim return, maka barang yang sudah dikirim ke customer bisa dikembalikan ke kita. Nah, itu kita catat ke dalam sales return. Seperti itu, teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita mulai ke materi berikutnya, yaitu sales order. Nah, kita mau input bagaimana cara input sales order ke Accurate. Pertama, kita klik di sini, sales order. Nah, kalau kalian lihat di modul yang pertama itu, kita mau input pesanan penjualan tanpa uang muka. Nah, seperti biasa, yang kita harus pilih pertama adalah customer, PT pelanggan 1, lalu di bagian kanan atas ini, informasi yang diminta kita isi dulu, kalian input sesuai dengan ada yang di modul.
Nah, kalau informasi yang PO number, SO number, date, ship-nya udah kalian input, sekarang kita input itemnya. Apa sih item yang dipesan oleh customer? Yaitu di sini adalah tas punggung, kuantitinya 20, unit price-nya otomatis muncul 700.000. Kita tinggal tap aja sampai total ordernya itu muncul, yaitu 15.400.000. Sudah dengan pajak ya teman-teman. Oke, kalau udah, sekarang kita langsung klik save and new. Nah, contoh transaksi berikutnya, yaitu kita mau buat sales order dari pelanggan baru, yaitu PT Pelanggan 3. Nggak ada, kita buat dulu. Klik new customer. Customer numbernya channel 03. Kalian input informasinya berdasarkan yang ada di modul. Oke, selanjutnya yang nggak boleh lupa adalah terms-nya, karena itu penting. Maksudnya sales-nya, pajaknya. Di sini kita di tag satunya pilih PPN. Itu yang harus atau wajib ya pada saat kalian bikin vendor baru atau customer baru. Oke, kalau udah langsung klik OK aja. Nah, sekarang kita input deh sales ordernya. Pertama, informasi ini sesuaikan dengan yang di modul. Oke, itemnya yang diorder adalah tas punggung, kuantitinya 120. Dan dia tuh dapat diskon 5% teman-teman. Maka kita klik di sini 5. 5 itu maksudnya 5% ya. Nah, kalau udah, dia juga di sini menambahkan estimated freight-nya, yaitu senilai 500.000. Jadi total ordernya adalah 88.280.000. Oke, sudah sama seperti ini, kita langsung klik save and new. Nah, sekarang kita mau input sales order dengan uang muka atau DP. Caranya yaitu kita pilih dulu customer-nya, karena nggak ada PT Pelanggan 4, kita buat baru lagi. Seperti biasa, teksnya harus diisi. Kalau udah, kita langsung klik OK. Nah, input informasi ini sesuai yang ada di modul. Seharusnya ini SO number-nya 1002 ya teman-teman ya.
Ini di modul kelengkap 1. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita ikutin modul aja. Karena ini kelengkapnya itu kelengkap 1 ya. Kalau tadi kalau kalian masih ingat invoice number atau apa, itu yang seharusnya 1001 jadi 1000. Itu kan karena yang number yang sebelumnya udah kepake. Karena ini ngelengkap, berarti ya udah kita pakai yang ini aja, ikutin modul. Oke, sekarang SO date-nya. Ship via-nya itu kurir, belum ada, kita klik aja new shipment. Buat baru yaitu kurir. Seperti ini. Nah, kalau udah kita input itemnya. Nah, ini sales ordernya udah selesai sih. Kita bisa klik save, cuma karena ada DP, maka prosesnya belum selesai. Kita harus klik di bagian atas ini, ada down payment. Kita klik. Nah, lalu masuk ke sales invoice, teman-teman. Kita atur dulu. Di sini invoice numbernya 1005. Kita ikutin aja. Nah, selanjutnya kita ketik unit price-nya di sini. Customer itu DP-nya 1 juta, berarti kita ketiknya 1 juta aja. Oke, sudah seperti ini. Sekarang langkah berikutnya adalah klik sales receipt. Nah, masuklah ke bagian sales receipt. Nah, di sini kita atur dulu informasi yang ada di sebelah kanan atas ini. Perusahaan terima DP-nya itu melalui kas. Lalu cek numbernya itu 002. Cek date-nya itu 5 Oktober 2010. Nah, ini make sure aja yang bagian table ini udah kecentang. Paid. Nah, udah selesai transaksinya. Informasinya udah di-input semua. Kalau udah, kita klik save and close. Ingat, tadi kita kan pakai DP. Dari sales order, kita klik down payment, lalu selanjutnya yang ketiga, klik customer receipt. Maka kita harus klik save-nya itu 3 kali. Pertama, kita klik save untuk customer receipt-nya. Lalu kedua, untuk sales invoice-nya, klik save. Lalu yang terakhir, untuk sales order-nya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana kita mau membatalkan pesanan penjualan yang udah kita catat. Itu caranya adalah klik list, lalu pilih sales, klik yang sales order. Nah, di sini belum muncul tampilan sales order yang telah kita buat. Kita uncheck list dulu filter by date-nya. Uncheck list. Nah, udah muncul semua. Nah, kita lihat sesuaikan sama yang di modul, yang mau di
batalin tuh yang mana. Di sini yang SO number-nya itu 1000 dari PT pelanggan 1. Maka kita double klik ini yang SO number-nya 1000. Nah, kita cukup centang atau checklist yang close ini. Nah, udah seperti ini. Jangan lupa klik save and close. Nah, kalau udah, di bagian ini kita refresh. Nah, sudah hilang yang SO number yang 1000. Nah, seperti itu cara untuk menghapus atau melakukan pembatalan pesanan penjualan. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materinya adalah setelah sales order adalah delivery order atau pengiriman barang. Ini kita silang aja. Untuk delivery order, kita langsung klik delivery ordernya ya. Nah, contoh yang pertama itu kita mau kirim barang ke PT pelanggan 3. Input dulu informasinya. Delivery date-nya itu 8 Oktober. Nah, kita mau kirim barang berdasarkan sales order, maka kita klik di sini sales ordernya, pilih yang 1001, klik OK. Nah, muncullah itemnya, yaitu 120 unit atau buah. Kayak gini. Kalau udah, kita langsung klik Save and New. Nah, transaksi berikutnya yaitu kita mau buat delivery order yang tidak berasal dari SO atau sales order. Pertama yaitu kita pilih customer-nya, PT pelanggan 3, lalu delivery ordernya 1001, tanggalnya 11 Oktober 2010. Nah, karena nggak dari sales order, maka itemnya kita input manual, yaitu kertas punggung, kuantitinya 10. Oke, seperti ini. Kalau udah selesai, tinggal klik save and close. Untuk delivery order, mudah ya sebenarnya, dan cepat juga. Kita langsung klik save and close aja. Nah, selanjutnya kita mau input atau catat sales invoice atau faktur penjualan. Caranya yang pertama itu kita mau buat faktur penjualan dengan DO atau delivery order. Pertama klik dulu sales invoice-nya. Lalu pilih customer-nya yaitu PT pelanggan 3. Isi dulu invoice number-nya dan date-nya. Nah, setelah itu, karena di sini kita mau bikin sales invoice berdasarkan DO, maka kita select DO. Nah, kita mau buat sales invoice dari yang 1000. Invoice yang 1000. Oke, sekarang kita klik OK aja. Nah, muncullah itemnya. Nah, di sini kita diminta klik inclusive text-nya. Kita langsung klik aja, jadi totalnya itu total dari
unit price-nya itu sudah termasuk pajak dan ditambah dengan freight 500.000. Nah, freight-nya ini kita atur dulu akunnya di sebelah sini. Untuk freight account itu kita masukin ke beban kirim dan transport ya, teman-teman. Yang nomor akunnya 6. Jadi, kalau untuk sales, saya ingatkan lagi, untuk sales, freight-nya itu kita pakai yang tipe akun expense, yang kepala nomornya itu 6. Sedangkan kalau freight account untuk purchase, kita pakai tipe akun COGS yang number account-nya itu kepalanya 5. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Atau biar kalian nanti nggak kebalik pada saat pilih akunnya, mungkin kalian bisa tambahin misalnya beban kirim atau transport penjualan atau beban kirim transport pembelian kayak gitu. Kalau takutnya kalian nanti salah klik, salah lihat, nggak notice nomor akunnya, tahu-tahu masuknya ke expense padahal itu pembelian, kan nanti jadi salah kan ya. Oke, kalau udah seperti ini, kita langsung klik save and new aja. Nah, sekarang kita mau buat faktur penjualan tanpa delivery order atau sales order. Pertama kita pilih dulu pelanggannya atau customer-nya itu PT Pelanggan 2. Terus kita isi informasi yang di sini. Nah, karena kita nggak dari DO ataupun SO, maka itemnya kita input sendiri. Oke, seperti ini teman-teman, udah sama. Kalau udah, kita langsung klik save and close aja. Nah, selanjutnya adalah kita mau input transaksi retur penjualan. Pertama yaitu kalian klik sales return. Seperti biasa, pertama pilih dulu pelanggannya. Nah, kita atur dulu di sini number dan date-nya. Selanjutnya adalah pilih sales invoice-nya, yaitu yang 1007. Nah, kalau udah, kita pilih itemnya di item description. Punggung. Nah, ditanya nih, apakah mau diretur semuanya? Jawabannya no. Yang diretur itu hanya 5 buah atau 5 pieces. Nah, kalian tinggal enter-enter aja. Jadi, subtotalnya atau total returnnya itu 3.850.000. Seperti ini. Udah sama. Kalau udah langsung klik save and new.
Nah, selanjutnya kita mau input letter penjualan dengan DO tanpa SI. Caranya itu pilih dulu pelanggannya, atur number dan date-nya, lalu kita pilih sales invoice-nya di sini, pilih yang 1001. Nah, udah. Kalau udah, kita masuk ke bagian item description. Klik no. Kita ketik 4. Nah, karena ini langsung dari DO ya, bukan dari sales order, jadi unit price-nya itu 0. Tapi ya udah kita abaikan aja, nggak perlu di-input. Kita langsung ke save and close aja. Jadi, kalau retur penjualan dari delivery order yang tidak ada SO-nya atau sales order-nya, maka tidak ada harga per unit. Maka ini 0 kan? Jadi, karena pada saat kita delivery order, catat delivery order pun juga kita nggak ada kolom untuk input price kan. Jadi ya udah kita abaikan aja nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke klik save and close. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara input penerimaan piutang. Inputnya yaitu di sales receipt. Langsung klik aja sales receipt. Pilih dulu vendor customer-nya yaitu PT Pelanggan 1. Atur dulu informasi yang ada di sini, yang di kanan atas. Oke, kalau udah, ini nanti ya inputnya terakhir. Sekarang kita lihat apakah dia menerima piutang pakai kas atau pakai bank. Kalau pakai kas ya berarti udah benar. Lanjut isi ke check number dan check date-nya itu sama dengan tanggal kas resipnya ya. Oke, seperti ini. Nah, kita tinggal pay amount-nya itu berapa. Mau bayar 30 juta, bukan bayar semuanya ya, berarti kita ketik 30 juta. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kalau udah, sebelum klik save and new, kita klik dulu simbol di sini, simbol kalkulator. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita langsung klik save and new. Nah, lanjut. Transaksi berikutnya itu kita mau terima cash. Bayaran piutang dari PT Pelanggan 2. Nah, PT Pelanggan 2. Isi dulu informasi yang di sini. Lalu kita beralih ke sebelah kiri. Perusahaan terima pembayaran piutangnya itu pakai kas Bank BCA. Jadi diganti dengan kas Bank BCA, lalu cek numbernya juga diganti, cek date-nya. Cek date-nya seharusnya sama ya sama tanggal customer receipt-nya. Oke, kalau udah, nah di sini muncul ada 2 invoice. Karena PT Pelanggan 2 itu punya 2 invoice di sini. Nah, kita tinggal pilih aja mana customer yang mau bayar dulu invoice-nya. Di sini mau bayar yang invoice number 1007 senilai 11 juta
senilai 11.550.000. Jangan lupa klik simbol kalkulator di sini. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung klik save and close. Nah, teman-teman, jadi begitulah cara input transaksi di modul sales dan modul purchase. Untuk pertemuan minggu ini cukup di kedua modul tersebut. Nanti di minggu depan baru dilanjutkan di modul fixed asset dan juga RMA. Oke, teman-teman, sekian materi minggu ini. Kalau kalian masih ada bingung atau ada masalah, silahkan bertanya ke kami di kelas Teams kita. Jangan lupa mengumpulkan file kalian untuk materi minggu ini. Oke, teman-teman, sekian dari saya dan terima kasih untuk yang sudah menyimak.